adalah kabar baik. Bukan kitab di situ dia maksud. Itu sudah saya tahu semua jawaban-jawaban mereka. Jadi menginjili Abraham artinya memberitakan kabar baik kepada Abraham. Nanti lari ke situ. Yang berat itu yang sepadan dengan ini Bang Dalbo, Matius 23. Di situ dia akan mencer tepung. Kasur dan juga kursi yang ada dalam perutnya bom-bom itu akan keluar dengan pertanyaan itu. Sebab itu lihatlah aku Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi. Pertanyaan saya, nabi mana yang diutus oleh Yesus? Sebagian kamu bunuh, sebagian kamu salibkan. Nah, dia harus menunjukkan siapa nabi yang datang setelah Yesus, yang Yesus utus lalu kemudian dibunuh. Nah, itu keluar kasurnya, spring bed keluar dari perutnya kok ditanya seperti itu. Begitu saudara-saudara, hari ini kita saksikan bom-bom. Narasi yang sama, pertanyaan yang sama gitu kan. Iya. Kita punya jawaban, mereka tinggal jawab. Betul, Masya Allah. Kalau Al-Ma'idah tadi yang dibawa ayat 20 itu enggak ada hubungannya dengan nabi-nabi yang diceritakan, yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah itu. Ketika dikatakan, dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Ini nabi yang dimaksud adalah nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah telah mengatakan mereka dipilih dari 12 suku, dan di tengah-tengah mereka dilahirkan nabi-nabi. Berarti dari Nabi Abraham, Nabi Ishak, sampai kepada Nabi Musa yang dimaksud ayat daripada Al-Ma'idah ayat 20 itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tentang nabi-nabi, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian aku tidak ceritakan kepadamu. Lalu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub menceritakan bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, yaitu kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan seterusnya. Itu jelas diterangkan di dalam kitab suci kita. Nah, ini si bom-bom tut pemakan kasur ini, manusia tak beranus, seakan-akan dengan terjemahan dia mampu melumpuhkan materi Al-Quran. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya kira begitu. Manusia tanpa anus itu jangan dibiarkan ini masuk di komal-komal Islam modal suara besar. Hantam rahangnya, kunyah jantungnya kalau dia muncul lagi. Oke, lanjut. Siap Guru. Nggak ada dulu saya mau meludahi satu manusia satu ini ya. Kang Dalbo, izin Kang Dalbo. Saya minta tunggu dulu Pak Angon. Ada ini manusia tuyul satu ini. Jangan sebentar biar fokus dulu yang pembahasan ini. Aina tolong dulu, saya mau ludahi. Tunggu dulu, saya mau ludahi dulu ini. Sudah saya ludahi, baru kita bahas lagi itu. Oh iya. Ada, saya mau ludahi dulu. Mati biji. Yang banyak. Sampai muka penuh itu. Lanjut. Mukanya penuh langsung. Tolong ini tadi ada penjelasan dari beliau yang ada si kampret yang salah. Kata dia ini kok huruf besar. Nah ini nih Ustaz. Yang mana ini? Kalau kita ke terjemahan aja ya. Ada ketika dia mengangkat. Nah dia di sini kan untuk dinisbatkan kepada Allah di sini. Tapi dia mengatakan bahwa ini justru Musa yang mengangkat. Mohon antum menjelaskan Ai, jangan sampai ada fitnah. Di surah berapa itu? Al-Maidah ayat 20. Oh, Al-Maidah ayat 20. Insya Allah. Jadi wa isqala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumis kuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka.
kepada kalian ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Nah, Allah kan bukan dianya ke Musa kan? Ini dianya ke Allah. Betul. Ya, kan diceritakan di kalimat sebelumnya kan diceritakan di situ. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu. Itu bukan bercerita tentang Nabi Musa mengangkat. Karena kenapa? Itu seruan. Ya qaumiz, wahai kaumku. Nabi Musa yang mengatakan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Itu Nabi Musa yang berkata. Dan menjadikan kamu, kata Allah, ja'alakum muluka, menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan memberikan kepada kamu apa yang kamu belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara manusia atau kaum yang lain atau umat yang lain. Ya jelas sekali itu Al-Quran itu. Sangat jelas. Nah, yang jadi masalah ini ternyata dalam Matius 23 teman-teman, Yesus mengutus nabi. Jangan-jangan Paulus. Ayo. Bisa jadi guru. Ya, jangan-jangan Nabi Lukas, Nabi Markus, ayo. Atau Luga. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas di situ. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, mana nabi-nabi yang diutus oleh Yesus pada zaman itu ya? Mati nih ya. Oke, silakan dilanjut. Dinaikkan kalau ada orang sakit di bawah, naikkan mudah-mudahan kita bisa obati. Siap Gurunda. Persoalannya Gurunda, tema saya dianggap menghujat. Kok bisa ya Paulus merubah ajaran Yesus? Oh benar itu. Saya berani. Tapi saya dikatakan menghujat. Kok bisa ya? Karena ini Bang Dalbo, mereka ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu yang betul. Makanya coba lihat, saksikan semuanya, ribuan mata memandang. Coba sahabat-sahabat cross check komal-komal Kristen. Pernah nggak mereka membahas tentang tentang Paulus? Pernah nggak mereka membuat tema tentang Paulus? Tidak pernah. Assalamualaikum. Mereka senantiasa menyembunyikan Paulus ini. Mereka nggak akan pernah mau membahas Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini adalah sebenarnya pendiri agama mereka. Paulus inilah pendiri agama Kristen, bukan Yesus. Paulus setelah kedatangan makhluk kuburan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, disitulah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang diludahi oleh Yahudi, agama yang dilemparkan kemudian ke neraka, agama yang dikatakan oleh Yesus sebagai penyesat dan pembuat kejahatan. Tuh teman-teman. Jadi Paulus ini memang disembunyikan identitasnya. Mereka sangat takut kalau yang dibahas itu Paulus. Takut. Berbeda dengan kita ketika Nabi Muhammad dibahas, kita pede, percaya diri, kita bangga kalau bahas Nabi Muhammad. Mereka nggak ada. Coba periksa komal-komal Kristen, periksa. Ada nggak mereka membanggakan Paulus? Nggak ada. Nggak ada. Padahal Paulus sendiri mengatakan, akulah yang harus engkau teladani, akulah yang harus engkau sanjung, akulah yang harus engkau contoh. Akulah yang menjadi bapakmu. Tapi tidak ada orang Kristen percaya diri membahas Paulus. Kenapa? Karena sejatinya Pauluslah yang menciptakan agama aliteng pemakan babi. Gitu teman-teman. Pantas saya ini dikatakan penghujat, Mansuma. Ya. Karena sesuatu yang tersembunyi kita bongkar. Ya. Betul. Wah, jadi yang mendirikan agama Kristen itu mulai dari Kristen pertama di Antioquia Turki sampai kepada Kristen yang akan ketemu dengan Yesus ketika Yesus datang kedua kalinya, itu adalah Paulus.
Tidak ada campur tangannya Yesus di situ, nggak ada sedikit pun. Sedikit pun. Agama Kristen tidak ada campur tangannya Yesus di sana. Itu murni buatan Paulus dan timnya. Itu teman-teman. Silakan. Ada juga nih, Ahli, mungkin mau nyapa dulu. Iya, silakan. Selamat pagi dulu semuanya, guys. Pagi, Bentar Bu ya. Darni. Aku habis Ya. ku jawab ini, aku turun mau masak aku ya. Iya, silakan Bu, silakan. Soalnya jawabannya gampang tuh, bentar ya. Iya. Oke. Nabi mana yang diutus Paulus? Kan gitu kan? Bentar ya. Oke, apa dulu? Sorry Bu, enggak gitu temanya. Nabi mana yang diutus Yesus? Ya. Kan seperti itu kan Bang Juma? Iya. Oke. Begini. Yesus ini di perjanjian lama sudah ada. Tetapi Yesus ini belum bernama Yesus dia di perjanjian lama Bang Juma. Dia masih firman bersama-sama dengan Elohim. Iya. Hakikatnya Iya. Yesus ini siapa Bang Juma? Hakikatnya Yesus ini siapa Bang Juma? Iya. Hakikatnya siapa? Elohim kan? Itu imannya Dia sudah Kristen. mengutus. Dia mengutus Oke. seluruh para nabi-nabi. Oke. Itu. Baik. Saya tanggapi Gampang Bu Darni jawabnya. boleh. Berarti Yesus yang memerintahkan manusia makan roti jelai yang dibakar di atas tai kering gitu. Ya, dia sudah ada di dalam perjanjian lama. Iya enggak, pertanyaan Itu saya firmannya berarti itu. ketika dia katakan makanlah roti itu seperti jelai yang bundar dan Iya. engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Berarti ini Yesus yang memerintahkan Iya. ini. Iya. Yesus firmannya juga yang itu. memerintahkan bunuhlah seluruh makhluk. Ya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Berarti Yesus itu. Yes. Iya, hakikatnya Berarti Yesus itu yang bicara itu. Berarti Yesus ini dari dulu mengajarkan membunuh terus. Iya, karena oke. penyembah-penyembah Hubal yang mengelilingi Hubal harus dibunuh katanya Bang Juma. Baik teman-teman. Jadi menurut Bu Darni yang memerintahkan membunuh, bersundal itu adalah Yesus. Bersundal teman-teman. mana ada Oke. disuruh? Di mana ayatnya disuruh bersundal? Wow. Di Hosea, di Hezkel. Itu semua perintah-perintah yang ada. Itu kan. Perintah Itu membunuh. kalian nggak ngerti artinya itu. Bilangan 31 nomor 17, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Iya. Tetapi anak bayi yang masih perawan ambillah untukmu. Berarti Yesus itu Yes. yang memerintahkan. Iya, di perjanjian lama kan Yesus ini kan hakikatnya kan Elohim Oke. Bang Juma. Iya. Hakikatnya. Oke, teman-teman Keadaan Kristen, sebenarnya Yesus Bang Juma tunggu dulu, dengarkan Bang Juma. teman-teman Kristen. Jadi Iya. menurut Ibu Darni, saudari kita ini yang mengajarkan pembunuhan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah itu yang adalah penyembah Yesus. berhala, mengelilingi itu adalah Hubal. Yesus. Memang harus dibunuh. Namanya itu juga dengarkan teman-teman. Elohim itu memang gak suka melihat orang. Dia kan pencemburu. Dia mana suka dia itu disaingi kan seperti itu. Makanya Iya, di iya, perjanjian iya. lama yang penyembah Hubal, yang mengelilingi Hubal berhala, itu wajib dibunuh. Iya. Sama anak-anaknya semua harus dibasmi. Luar biasa, makanya sekarang diciptakan neraka. Untuk apa neraka itu? Untuk orang-orang yang penyembah Hubal tadi dan yang menolak Iya, Yesus iya. Tuhan dan juru selamat. Itu kami di Kristen. Itu. Iya. Udah ya, udah ku jawab ya. Termasuk Yesus yang mengajarkan membunuh orang-orang yang mengajarkan pindah dari ajarannya gitu. Yang jelas di dalam perjanjian lama semua itu firman Ketika Elohim. di dalam Hakikatnya Yesus. ulangan 13 nomor 8 nomor 9, ketika ada orang bapakmu, ibu kandungmu, bapak kandungmu, saudara kandungmu, ketika mereka mengajak kamu berpindah dari agamamu, maka bunuhlah pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melemparinya dengan batu sampai mati. Itu Yesus yang memerintahkan itu. Yes, yang jelas semua penyembah Hubal harus dibunuh. Itu firman Tuhan. Dulu memang seperti itu Elohim. Setelah menjadi manusianya Yesus di perjanjian baru, Bang Juma. Setelah menjadi manusianya firman itu turun ke bumi, maka dia mengajarkan kasih. Nah, itu dia. Kalau di perjanjian lama, dia sudah berbicara. Itulah Jadi setelah dia hakikatnya. puas membunuh, baru tampil mengajarkan kasih gitu ya. Bukan puas membunuh, Bang Juma. Lah itu Memang coba. wajib.
Coba Bu Darni, Ulangan 13:15. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu segala isinya dan hewannya. Ini Yesus yang perintahkan. Iya, itu hakikatnya Elohim itu. Hewan ini apa salahnya? Sebenarnya. Hewannya apa salahnya? Ya karena itu menurutnya di sekeliling itu sudah memang kotor. Harus dibersihkan. Hewannya juga termasuk. Hewannya juga. Iya, kalau sudah perintahnya seperti itu Bang Juma, mana bisa kita sangkal? Oh alah. Kan serupa Berarti, dengan di Al-Quran pun ada Bang Juma. Kalau yang di dalam 1 Samuel 15 nomor 3, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak yang menyusui, lembu maupun domba dan maupun keledai itu dibunuh semua. Itu Yesus yang perintahkan bunuh bayi-bayi itu. Iya, hakikat Yesus ini yang memerintahkan itu. Keadaan sebenarnya Yesus kan Elohim. Berarti sebenarnya Yesus ini adalah kejam kali ya. Bukan kejam, memang begitu di perjanjian lama. Iya. Karena anak-anak bayi disuruh bunuh. Iya. Mati. Karena ibaratnya keturunan penyembah mengelilingi dewa Hubal itu Bang Juma, berhala ibaratnya. Anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak kecil. Memang begitu. Anak bayi. Iya Bang Juma, karena itu sudah dianggap keturunan yang kotor gitu ibaratnya. Hewan-hewannya juga. Iya, kan sudah dianggap sampah itu semua, sudah kotor. Jadi harus dibersihkan. Kan begitu. Yesus, begitu kejamnya di kau Yesus. Alamak. Oke, saya rasa cukup Bu Darni, kita udah paham. Tambah dikit Ustadz, boleh? Iya, silakan. Bu Darni, apakah 15 terjadi 185. Bu Darni, mohon maaf, Sama saya minta masa, klarifikasi. 185. Iya, 185 selalu. Oh, Bu Darni. Iya Bang, iya Pak Anggon. Saya lanjut lagi. Bu Darni, boleh saya nanya Pak Bu Darni? Apakah yang hari kami lihat ada satu komunitas yang membun-bun juga, menggenosida, itu juga perintah Elohim yang sama ya? Iya, yang di perintah perjanjian lama. Yesus. Oh, perintah Yesus ya. Yesus. Hakikatnya Yesus lah yang memerintahkan itu, yaitu Elohim. Berarti itu termasuk Yesus yang memerintahkan orang-orang untuk membunuh dirinya. Orang-orang yang membunuh Yesus gitu. Iya, itu kan memang sudah begitu perjalanannya, harus terjadi. Berarti Yesus juga yang memerintahkan orang-orang ini, memerintahkan iblis merasuki Yudas supaya berkhianat agar dia mati gitu. Hakikatnya itu. Betul. Makanya Trinitas. Jadi kalian harus mengerti. Iya. Berarti ini ada sandiwara, semua serba sandiwara. Yesus yang memerintahkan. Kan sekarang Bang Juma, Yesus kan sudah berada di surga kan, udah kembali dia ke asalnya. Karena pada mulanya dia kan bukan manusia, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Kalau berarti Yesus yang menyuruh setan merasuki Yudas, ya semua serba Yesus lah intinya. Hakikatnya memang iya. Yesus ini kan hakikatnya Bang Juma. Hakikatnya Yesus ini kan bukan manusia biasa di bumi Bang Juma. Hakikat sebenarnya adalah Elohim. Makanya dia tidak berada di bumi. Sekarang kan dia berada di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Makanya berarti Matius 4 yang disebutkan lalu Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai iblis di padang gurun. Berarti roh ini adalah Yesus itu sendiri. Iya, Matius 4 itu kan iblis mencobai kemanusiaannya. Iya, sebelum dicobai oleh iblis, Yesus dibawa oleh roh. Roh ini siapa? Iya, roh jahat kan? Iya. Berarti Yesus dibawa oleh roh jahat untuk dicobai oleh dan itu semua atas perintah kan Yesus sendiri. Manusia Bang Juma, dia dicobai gitu. Tapi dan itu semua atas perintah Yesus sendiri. Iya, hakikatnya itu semua itu. Jadi pantaslah ketika Bang Suma mengatakan bahwa iblis adalah pahlawan untuk mengeksekusi Yesus dan dihadiahkan kepada Ibu Darni dan kawan-kawan. Lah iyalah, karena dia ternyata melakukan aksi-aksi itu karena perintah Yesus. Yesus yang memerintahkan.
Tadi katanya Yesus. Harus digenapi gitu, harus dijalankan. Ya iya, harus digenapi apa yang dia sendiri firmankan. Berarti dia sendiri yang mengatur. Dia yang mengatur iblisnya, dia mengatur pengkhianatnya, dia mengatur semuanya semua dia. Berarti ini hanya sandiwara Yesus saja ternyata, teman-teman. Kan gini Bang Juma, di perjanjian lama iya. Elohim itu kan penebus. Gimana dia caranya menebus manusia itu? Ya harus turun dong ke bumi. Iya, tapi kan sebagai dia sendiri manusia yang bikin ulah. Dia sendiri yang bikin ulah, dia sendiri yang bunuh diri. Gimana ceritanya? Kan begini Bang Juma, karena kan manusia ini kan sudah berbuat jahat. Semua yang ada itu kan Tuhan sendiri yang mengaturnya. Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang membuatnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 3 katanya. Berarti Yesus yang menciptakan iblis, Yesus yang menciptakan kejahatan, Yesus yang mengatur itu semua. Berarti Yesus ini kurang kerjaan. Dia suruh iblis kemudian melakukan sesuatu yang buruk, lalu dia sendiri yang mengutuknya. Habis itu dia sendiri yang turun menjadi manusia, lalu menebus lagi kutukan itu. Iya, ini ditebus kutukan itu. Apa namanya ini? Iya, memang begitu dia. Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Dia menebus kami. Mengasihi kami. Akbar. Bagaimana mengasihi? Dia yang membuat kejahatan. Dia sendiri yang menghancurkan kejahatan itu. Dia sendiri turun membunuh dirinya sendiri. Gimana ceritanya? Alamak, istirahat dulu bentar nih. Istirahat dulu. Nah itu. Jadi jangan tadi Bang Juma bilang Pak Bom mencret untuk menjawab itu. Aduh, kecil kali rasanya menjawab itu. Buktinya dia lari. Sekelas Bu Darni. Dan belum tentu juga Pak Bom mau mengakui kalau yang mengutus iblis, yang menyuruh iblis, yang mengatur siasat, yang membuat kejahatan itu adalah Yesus. Belum tentu. Cuma Buddha ini saja yang mengakui bahwa yang mengatur semuanya kejahatan itu adalah Yesus. Yang memerintahkan membunuh orang Amalek sampai hewan-hewannya, anak bayi adalah Yesus. Hanya Buddha nih. Tapi Paulus sama Pak Bom manusia tanpa anus ini belum tentu mau mengakui, kan begitu. Bukan kecil rasanya menjawab itu Bang Juma. Aku aja sekelas Darni yang tak ada sekolah. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi. Memang. Kalau Anda menganggap Yesus itu, kalau Anda menganggap seekor ayam itu adalah Tuhannya Yahudi, maka ayam pun akan Anda dudukkan di situ. Jangan samakan dengan seekor. Salah Bang Juma. Sekarang masalahnya adalah Yesus itu berada di surga Bang Juma. Sekarang orang Yahudi Bang Juma di dalam Yesaya 25 ayat 9 menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Bang Juma. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Kristen ini agama pagan yang menganggap Yesus Tuhannya adalah Tuhannya Yahudi. Itu masalahnya. Kalau pagan Bang Juma, Tuhannya itu tak bergerak Bang Juma. Kalau pagan itu patung dibentuk di paha, diletakkan di tengah kota, lalu disujuti, disembah. Yang dikatakan itu pagan Bang Juma. Kalau itu Anda sebut pagan, kalau Anda sebut itu pagan, lalu bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu, Yakub sujud menghadap kepada batu? Itu sudah ajaran para nabi. Lah, bagaimana mereka sujud kepada Elohim yang di surga? Waduh. Di mana coba ada sujud mereka? Oke, ketika dikatakan batu penjuru, di dalam Alkitab banyak dalil yang mengatakan itu. Misalnya di Kejadian 24 jelas ada di sana. Kemudian diceritakan lagi dalam Kejadian 22, Keluaran 4, bagaimana mereka kemudian mengambil batu. Bahkan di dalam kitab Yesaya, di Yosua 14, mereka mengangkat batu untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Itu Yakub meminyaki batu, lalu disimpannya, kemudian lalu sujud menghadapnya. Daniel, semuanya termasuk Daud, mereka menghadap ke bait suci, di mana bait suci itu ada batu. Itu yang dimaksud pagan itu benar nih. Dewa turun ke bumi menjadi manusia seperti Krishna, Atis, Zeus, Kristus, Horus. Itu pagan itu. Kalau Anda mau lihat kepagangan Kristen, coba Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di sana? Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan turun menjadi manusia dan mati di atas tiang salib. Itu pagan, jelas pagan itu. Itu jelas-jelas pagan.
Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu pagan. Bang Juma, Mana coba itu, Tuhannya Yahudi? Coba tanya coba dulu, Anda Bang Juma, begini. yang pagan-pagan Habis ini itu Ibu bicara. Pertanyaan saya. Adakah berjanji akan datang Bang Juma? Pagan-pagan Begini, pertanyaan saya begini Bu Darni. Coba Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi. Elohim mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia. Itu bisa saya baca di mana? Silakan. Oke. Dia Ya. sewaktu Elohim berbicara kepada Musa dari langit. Nah, itu sudah menyatakan Dari diri itu, Bang langit. Juma. Yang saya tanya, Kan datang dia, Tuhannya berjalan-jalan Yahudi. di apa? Di Taman yang saya Getsemani itu yang saya tanya mengosongkan diri lalu turun mengambil rupa manusia, itu di mana dalilnya? Kan datang kepada Samuel, Bang Juma. Iya, dia lahir. Elohim itu datang. Dia lahir. Siapa nama ibunya pada saat itu? Ya, tapi seperti itu dia datang di tidak perjanjian bisa. lama. Itu Elohim Tidak bisa. kami di perjanjian baru. Di perjanjian Elohim baru, kami itu Yesus Tuhannya Yahudi. menggenapi. Dia datang Tuhannya sebagai Yahudi. manusia. Tuhannya Itu- Yahudi, jangan itu Anda luar biasa bawa-bawa Tuhan itu, Bu Darni. itu. Tuhannya Yahudi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan pagan dibentuk. Tuhan Anda itu Yesus dibentuk dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Itu pagan, jelas Bang Juma, itu. yang dibentuk itu maksudnya kayak membuat patung dipahat. Oh tidak dong. Tak bernyawa, tak bernyawa yang dibentuk, gitu Bang Juma. yang Itu dibentuk pagan. itu jelas dibentuk. Apakah Tuhannya Yahudi sebelum dia turun menjadi manusia dia adalah manusia? Tidak. Oh, tidak. 2 Samuel 7:22, Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Itu dalil. Nah, sedangkan Tuhan Anda yang adalah dewa ajaran Roma turun ke bumi sama seperti Krishna. Itu meniru ajaran Trimurti. Mitra teis ketika turun kemudian ke bumi ada Horus, ada Zeus, ada Attis. Nah, kalau di Roma ada namanya Kristus. Itulah yang kalian sembah. Sedangkan Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk. Gak ada itu. Yesus apakah dia makhluk? Dia ada Tuhan, mengaku Tuhan? Tidak. Yohanes 8:42 Bu Darni, kalau Anda baca di sana apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jelas itu. Berarti Yesus ini membantah Filipi 2. Filipi 2 mengatakan, aku datang menjadi manusia, aku sendiri yang datang menjadi manusia. Tapi Yesus bantah dalam Yohanes 8:42, bukan aku sendiri yang mau menjadi manusia. Aku sama aja dengan Bang Suma. Bang Suma bukan maunya sendiri datang menjadi manusia. Seketika aja lahir dan menjadi Bang Suma. Begitu juga Yesus seketika aja lahir dan menjadi Yesus, lalu diberi kekuatan, diberi mukjizat, diberi tanda-tanda. Nah, itu. Jadi kalau saudari Bu Darni yang saya cintai dan saya sayangi ini mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun menjadi Yesus, itu ibu sedang memproklamirkan, sedang mempromosikan Tuhannya Romawi kuno yang turun menjadi Zeus, Hercules jadi Zeus. Itu. Tapi supaya ajaran ini kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia, maka diambillah terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi sampul agama pagan tersebut. Begitu Bu Darni. Udah ya? Silakan. Aku. Iya. Jadi kan tadi kan Bang Juma bilang, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang daripada Elohim. Aku datang kan gitu? bukan atas kehendakku. Iya, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Lalu atas kehendak siapa? Itu kan kehendak hakikatnya yang menurunkan Yesus. Nah, sekarang Tuhan itu dalam dirinya ada berapa kehendak? Ya, di dalam Yesus. Iya, ada berapa kehendak di dalam Yesus? Satu. Ya, Itulah satu. dia datang ke bumi satu. ini. Firman Kehendak itu. kehendak yang satu ini tidak berkehendak menjadi manusia. Ayo.
Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Andaikan saja Yesus itu adalah Sang Elohim itu sendiri, maka Yesus berkata, aku datang karena kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Itu baru cocok dengan Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa manusia. Tapi faktanya Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan karena kehendakku. Berarti atas kehendak siapa anak Maria ini ada? Iya. Atas kehendak Bapa Atas pencipta. kehendak hakikatnya. Atas kehendak hakikat. Dengar Bang Juma. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya iya memang. Maka di juru perjanjian selamat baru, ini, juru selamat itu adalah aku juga. Akulah dia juga. Gimana ceritanya? Yesus ini adalah utusan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menebus mereka dalam setiap kesesakan. Yesaya 63 nomor 9. Mari kita buktikan, apakah ucapan Elohim ini salah atau ucapan ini benar. Dikatakan dalam segala kesesakan, bukan seorang utusan, melainkan aku sendiri yang menyelamatkan mereka. Akulah yang menebus mereka. Nah sekarang kita tanya Yesus. Kamu itu siapa Yesus? Bisakah kamu berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Oh, nggak bisa. Berarti Yesus ini hanya utusan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan apa? Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Elohim untuk melakukan mujizat tanda-tanda melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Berarti Yesus melakukan segala mukjizat sebagai alat aja. Dia sebagai utusan, tapi sejatinya bukan dia. Yang ada di belakang dialah yang menyelamatkan. Bukan Yesus yang menyelamatkan, tapi yang di belakang dialah yang menyelamatkan. Bukan Yesus yang membangkitkan orang mati, tapi yang di belakang Yesuslah yang membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang bermujizat, tapi yang di belakang Yesuslah yang bermujizat. Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, kesaksian itulah, pekerjaan itulah, mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti benar Yesaya 63 nomor 9. Bukan utusan, tapi aku sendiri. Cuman karena Tuhan itu bukan makhluk, dia kemudian terbatas, tidak bisa masuk ke bumi. Kenapa? Kalau bumi ini Tuhan turun, hancur lebur bumi ini. Maka dia melalui utusannya. Hei Yesus, aku serahkan kuasaku kepadamu. Kamu bangkitkan dia. Melalui engkau aku bangkitkan dia. Dan seterusnya. Itu baru betul. Jadi Tuhannya Yahudi yang melakukan mukjizat, yang melakukan kemahakuasaannya melalui perantaraan utusan. Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya melalui itu. Tapi yang bergerak di situ sebenarnya adalah Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang betul. Kecelakaan bagi kalian karena kalian mengambil ajaran bukan dari Yahudi. Ajaran yang kalian ambil itu dari Romawi melalui penjajahan Belanda. Kelirunya itu di situ, Bu. Silakan dilanjut dulu. Saya ada telepon dari Pak Prabowo. Silakan. Pak Prabowo. Lanjut dulu. Yesaya 43 ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan menggambarkan, dan bukannya Allah asing. Ini Allah asing huruf kecil yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Elohim. Yesaya 43 ayat 10. Aku tetap dia juga, katanya. Selalu dia mengatakan, aku tetap dia juga, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Malaikat Elohim mengatakan, yang lahir itu adalah juru selamat. Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Mana ada utusan para nabi yang bisa menghapus dosa manusia. Bu Darmi, saya minta host saya turunkan, naikkan Pak ini 3 moneter itu. Monetary. Billy, Bang Billy. Ya, jangan dulu Bang Billy. Ini antara Islam dan Kristen lah dulu. Si Billy itu pun udah Yahudi. Masa mau kalian bawa 3 agama di sini? Masuk dia. Enggak. Turunin saya. Oh, saya turun aja, saya turun. Bayangkan ini Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Masa Nabi mempunyai malaikat? Bisa rupanya Nabi mengutus malaikat-malaikat? Nggak bisa. Bu Darni. Kenapa bisa Yesus mengutus malaikat-malaikat? Karena dia penguasa itu. Nah itu. Mau kalian ragukan? Silakan.
biar aja nanti kedatangannya yang kedua kali, lutut Bang Juma pasti bergetar. Aku mau ingin melihat para apologetis semua wajah-wajahnya kedatangan Tuhan Yesus. Tunggu dulu Bu Darmi, karena ini director. Anda Kristen? Islam. Nah, itu Islam sendiri. Orang bicara Islam. Bang, didengarkan ya. Apalagi ada gurunda. Abang dari tadi saya turunkan dulu ya. Itu. Jadi Yesus orang mengutus malaikat. Lalu ketika malaikat memberikan kekuatan, memberikan kekuatan, kenapa bisa dia ketakutan? Bukannya dia adalah Tuhan? Iya, itu kan sebagai manusia di bumi, keadaan sebagai manusia merendahkan diri sebagai manusia. Tunggu dulu Kadar nih. Di sini kan Kadarnya mengatakan Yesus mengutus malaikat. Nah, ketika dia berdoa, maka ketika dia diberikan kekuatan oleh malaikat, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik-titik darah. Nah, kok bisa Tuhan yang mengutus malaikat yang memberikan kekuatan? Kenapa Tuhan ini ketakutan? Bukannya dia utusannya? Lalu ketika kita membawa Yesaya 43, kan jelas di situ tidak akan berubah. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ini Yesaya yang gak pernah berubah. Jadi aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Nah, pertanyaannya, ketika Yesus mengutus malaikat, kenapa dia ketakutan kepada malaikat? Jawab Bang Dalbo. Yesus berdoa dan merasa ketakutan karena ia adalah manusia seutuhnya di bumi yang mengalami ketakutan dan pergumulan seperti yang dialami manusia yang lain. Doanya adalah wujud dari ketundukan dan kepercayaan kepada Elohim, kepada hakikatnya, serta untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Itulah kenapa Yesus ketakutan dalam keadaan sebagai manusia. Namanya juga turun ke bumi sebagai manusia. Itu kalian aja bertobat kalian guys, bertobat. Dengar, Yesus sebagai manusia, meskipun Yesus adalah Tuhan, ia juga mengambil rupa manusia dan mengalami semua yang dirasakan manusia, termasuk rasa takut dan kecemasan. Luar biasa Tuhan kami itu. Datang dia menjumpai penciptaannya. Itu baru paten. Bukan nggak nongol-nongol penciptaannya. Udah turun aku mau masak. Udah tunggu dulu pertanyaan Bang Juma. Saya ini Kristen Bang Bu, tapi dia bertobat sekarang. Tidak apa Bang Arif? Bang Arif. Gini, Kadar bisa beluntur. Kira-kira ketika Tuhan menjadi manusia, apa manfaat dan tujuannya terhadap peradaban manusia? Ini Tuhan menjadi manusia. Nah, seharusnya Bani Israel menuhankan Yesus karena ini Tuhan jadi manusia. Di tempat asalnya jangankan jadi Tuhan, Mesias saja tertolak. Nah, coba manfaatnya jadi manusia, Tuhan ini jadi manusia apa? Manfaatnya dan tujuannya terhadap peradaban manusia. Gini, Yesus itu sewaktu dia berdoa merasa ketakutan, kan dia datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan. Ada tujuannya datang, bukan mau berpesta pora dia turun ke bumi, tidak. Seharusnya dia berada di kerajaannya. Bayangkan itu di kerajaannya itu di surga sana, lantainya emas, berdindingkan semua segala permata yaspis lah, apalah yang terdapat di Wahyu 21. Bagaimana gambaran surga itu? Bayangkan itu, seorang penguasa turun dia ke bumi. Manfaatnya untuk apa? Misi. Manfaatnya untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan manusia yang percaya akan dia. Itu gunanya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalian teman-teman Muslim,
Tunggu dulu. Sebentar, kan kalian tanya apa manfaatnya. Jangan dipotong. Jadi kapan aku menyelesaikan tugasku gitu. Jadi itu manfaatnya ya, untuk menebus manusia itu. Dan dia menyelamatkan manusia. Iya Kak Darmi, dia kan menyelamatkan, misinya menyelamatkan manusia. Masuk akal nggak? Dia mau menyelamatkan manusia, Tuhannya yang metong. Sang penyelamat ini yang disiksa, sang penyelamat ini yang dimatikan. Oh iya boleh. Di perjanjian lama, kenapa setiap berdosa orang harus mengorbankan kurban? Setiap berdosa potong kurban lalu dibawa ke bait suci, darahnya dipercik-percikan, begitu seterusnya. Kalau sampai sekarang habislah ternak-ternak yang ada di dalam kandang-kandang itu, tak cukup untuk mengorbankan binatang untuk menghapus dosa. Setiap pribadi sudah tak sanggup lagi binatang itu untuk kita potongi. Habis, sudah kosong peternakan seluruh umat manusia. Makanya tidak guna lagi kurban-kurban itu. Katanya kurban-kurban sajianmu itu aku tidak perlu lagi, katanya. Jadi Yesus menggenapi di perjanjian baru, itulah darahnya yang selamat suci. Selamat pagi, salam sekali. Pak Billy. Boker Tov, salam alaikum ya teman-teman. Iya. Silakan Bang. Ya, aku jadi dulu teruskan dulu, masa gantung aku. Jadi ikan aja di laut nggak habis-habis loh. Ikan nggak pernah habis, ikan asin, ikan teri nggak habis. Tiap hari diambilin ya. Nah, berhubungan dengan korban. Tapi sekali bertelur banyak, Billy. Ribuan telurnya, Billy. Kalau hewan kan telurnya paling berapa? Manusia miliar-miliar, tak sanggup. Kuasa Tuhan. Ya, jadi kembali lagi ke Yesaya 63 tadi, kita lihat secara tekstual. Aku turunlah, mau masak aku ya guys. Udah mau pertanyaan dulu ya. Turun aku dulu. Sabar dulu 2 menit. Aduh. Tar dulu Yesaya 50. Yesaya 63 tadi ya, ayat 9. Bisa dibesarkan host biar ada edukasi ya. Ayat 9. Oke, waduh nggak kelihatan nih. Ya, bekol saratam lo sar. Jadi di dalam kesukarannya dia juga merasakan ikut menderita. Lo sar, lalu satu malaikat dari hadapan Tuhan dikirim. Jadi ini terjemahannya. In their troubles, di dalam kesulitannya dia juga merasakan kesulitannya, yaitu Tuhan. And so kemudian satu malaikat dari hadapan Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi bukan Tuhannya yang turun, benar kata Akhi Zuma tadi, melainkan dia mengirim malaikatnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya ya. Jadi udah jelas sini teks Ibrani dan juga terjemahannya. Jadi bukan Tuhan yang turun, tapi malaikat yang diutus oleh Tuhan. Nah, memang kejam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Nah, Tuhan yang turun. Jadi semua orang Kristen, bahkan sampai pendeta siapa nama Joshua Tewu itu kecelek ketika ketemu dengan Pera Istar kemarin waktu dulu ya. Dikasih teks ini, dia kaget dan akhirnya dia izin pulang gitu. Karena terguncang. Nih kita lihat. Kalau dalam Alkitab mereka, nih Yesaya 63 ayat 9. Nah, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Waduh. Justru utusan ini yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel gitu. Ini benar-benar pemutarbalikan fakta. Ini mendukung ajaran Tuhan itu turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Ini mendukung karena jadi doktrin dibuat, terjemahan diselewengkan, jadi bisa masuk begitu. Lanjut. Insyaallah ya, luar biasa Bang Bil ya, memberikan edukasi terhadap Kristen-Kristen yang selalu menuhankan manusia. Coba Kristen yang di bawah yang mau naik ketik 3, karena banyak sekali permintaan, yang Islam ditahan-tahan dulu ya. Karena walaupun Anda naik, tidak mungkin kita mau bersama-sama berdiskusi ya. Yang ngoten aja dulu yang naik. Pak Sai,
Pak Said, selamat pagi. Pagi. Kristen Bang ya? Sebenarnya Silakan, Bang. sih, itu tapi udah bukan agama lagi buat saya. Mantap, Udah mantap. bukan agama lagi buat saya. Ya, itu proses Pak, proses keluar dari yang bukan ajaran yang benar, proses. Ya, karena ngaco semua sih. Kalau saya udah baca Bible tuh nggak masuk akal semua tuh. Kira-kira yang tidak masuk akalnya di mana, Pak? Karena ini bahaya ini Kristen ini. Jadi gini, terakhir saya ibadah minggu, saya tanya pendeta bahwa ada kalimat Tuhan tidak bisa digambarkan dan Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan apapun. Jawabannya itu nggak masuk akal saya dan nggak sesuai di Bible juga, Bang. Karena di Bible itu Yesus itu nggak pernah mengaku dia Tuhan. Dan ketika saya tanya gambar di gereja itu, mereka bilang itu Yesus. Yesus siapa? Tuhan. Cukup imani, nggak perlu banyak tanya. Jadi untuk apa saya punya akal kuliah? Jadi nggak mikir gitu. Agak lain. Makanya saya udah nggak mau menyebut itu. Nggak percaya. Lalu selanjutnya mau apa, Bang? Mau jadi Yahudi? Ada Bang Billy? Enggak sih. Sebenarnya saya mau nanya Bu Darni tadi itu aja. Kalau dia masih nganggap Yesus itu Tuhan, minta ayatnya aja saya. Di mana dia ngomong Tuhan? Itu aja. Yohanes 13:13, Bang. Yohanes 1 nomor 1 kan itu nanti dalilnya. Yohanes 1 ayat 1 itu salah itu, Pak. Bunyinya nggak begitu harusnya, Pak. Oh bunyinya gimana, Bang? Ini lupa. Harusnya Baru itu tahu aku ini, Bang. bunyinya itu harusnya yang benar itu pada mulanya Allah berfirman, Pak. Oh, pada mulanya ada yang berkata-kata begitu. Oh iya. Iya, bukan pada mulanya firman jadi manusia, bukan. Jadi yang benar nih, Pak. Soalnya ini Benar itu. Inilah dalil benar, yang paling istimewa di kekristenan, Pak. Enggak, makanya mereka itu kena doktrin dari surat-surat Paulus itu, Pak. Oh, artinya saya kan tertuduh tadi, Abang. Saya tadi tertuduh oleh si Bom mengatakan saya penghujat karena saya membuat satu tema Paulus merubah ajaran Yesus. Benar nggak tema saya ini menghujat, Bang?